Makassar, ya walaupun satu, yang penting udah kirim ke sana. Ke Malaysia kan? udah. Masih ya udah bro ya. Jangan-jangan Cuman itu paling kan orang order terus kirimnya kan ya paling cuman order 5. Iya, iya. Belum ekspor sih Mas, belum. Belum ya. Kalau ekspor mungkin kan 1 kontainer gitu. Iya, enggak satu aja udah ekspor Mas. Sudah ya? Dari Subah ke Batang Udah, gitu udah ekspor ya. Tapi udah sampai ke Malaysia. Udah. Oke, luar biasa. Itu orang Malaysia asli atau orang Indonesia atau tetangganya yang bawa ke Malaysia gimana Mas? Malaysia asli Mas, cuman linknya dari tetangga. Oh gitu, tapi tetap yang beli itu orang Malaysia, jadi bisa dikatakan ekspor ya, tenang aja. Untuk harga sendiri Mas, kisaran sebelum ke harga deh, produk-produk yang dibikin itu apa aja sih Mas? Produk yang dibikin mungkin ada 2 kategori ya Mas, kalau saya katakan. Dari home decor kan ada kayak meja, kursi, jam dinding, lukisan, terus lampu, duduk. Nah itu hampir semuanya kombinasi sama resin. Terus untuk fashion unik, tas kayu, sandal kayu, jam tangan mungkin, coming soon, hampir. Oh coming soon. Coming soon. Coming soon. Ya udah ready. Dari tadi tak lihat ini jam tangannya, tapi kok pakai apa? Kulit gitu, kulit ya atau kulit sintetis. Kulit sintetis bekasnya Mas. Nah, iya. Ini itu kok saya tuh lihat jamnya, mana jarumnya, apa digital atau gimana? Ini baterainya habis Mas. Apa digital? Bilang digital kok nggak ada tombolnya, dibilang manual nggak ada jarumnya. Pokoknya pagi terus dia. Gimana Mas? Apa produknya yang unik-unik ini? Nah ini, terus anting juga ada. Anting ada. Anting, kalung. Pakai kayu jati Mas. Pakai kayu jati sama resin. Iya. Biar gede ya, panjang gitu kan. Terus juga tas punggung. Tas punggung cuman ini masih berhenti. Masih cuman tas. Yang fashion untuk cewek kayaknya banyak kan cewek. Terus selain itu ada lagi Mas yang kecil-kecil atau yang paling rame, yang paling orang itu cari, penjualan paling banyak apa Mas? Kalau saat ini mungkin jam dinding Mas. Jam dinding. Sama sandal. Sama sandalnya. Kalau sandal itu mungkin bukan dicari Mas, karena kebutuhan. karena memang tak kirim terus sandal itu. Yang paling rutin sandal. Oh, berarti bisa dibilang yang paling laris lah ya, sandal. Karena harganya juga paling murah Mas. Iya, itu aslinya seperti itu ya. Oke, untuk harga berapaan, kisaran berapa Mas? Dari yang home decor kisaran berapa sampai berapa? Kalau meja epoxy table namanya. Apa? Epoxy table. Pokoknya itulah ya. Pokoknya itu nanti dilihat di Instagramnya ada. Nah, cakep. Nanti bisa kalian lihat Instagramnya di bawah ini ya. Itu kisaran harga 2 juta sampai 9 juta. Oke, pengerjaan berapa lama Mas? Pengerjaan Dari nol. Dari nol mungkin 1 minggu. 1 minggu. Ukuran agak gede berarti ya? Agak gede Mas, kalau misal rata-rata ukuran kan 60 cm kali 120. Cuman biasanya ada request kayak ukuran yang lebih gede. Oke. Nah, harga juga ditentukan dari menyesuaikan. Ya? Oke. Kalau yang pengerjaan yang kayak sandal, yang produk unik ini berapa lama Mas? Kalau berapa lamanya mungkin nggak bisa ngitung secara pasti ya Mas, soalnya kan sekali bikin banyak. Oh gitu. Sehari jadi? Kalau yang resin nggak jadi. Karena resin sendiri kan butuh pengeringan resin tuh butuh waktu 24 jam. Di bawah matahari atau? Enggak perlu. Yang penting kena angin gitu ya? Yang penting ditaruh diam, jangan diotak-atik gitu. Kayak resin sama hardener dicampur, diratakan, terus dilelehkan ke media yang akan diberi resin. Didiamkan selama 24 jam, nanti akan kering sendiri. Oh gitu, jadi nggak terpengaruh hujan atau panas gitu ya? Kalau suhu mungkin agak berpengaruh juga. Oke, lebih lama berarti. Kalau misal musim hujan itu kan agak lembab. Nah itu pengeringnya lebih lama. Oh, bisa lebih dari 24 jam berarti ya? Oke, sip deh ya. Kalau berapa harga dari sandal sih Mas? Katanya tadi paling murah dan banyak dicari.
dan paling banyak kirim ke Jogja gitu. Nah, berapa Mas harga dari sendal sendiri nih? Kalau sandal sendiri kan, sandal itu ada beberapa jenisnya Mas. Tuh kan. Sandalnya Masih banyak jenisnya. Jadi kayak pohon turunan itu. Dua ya. Home apa tadi? Home decor sama unik. Unik ada sendal. Sendal ada bawahnya lagi banyak banget. maksudnya lagi, Mas. modelnya sandal yang dengan epoxy resin sama sandal biasa yang sandal polos kayu. Terus kalau misalnya sandal polos kayu itu harganya 40.000. 40.000. Kalau yang kayak gini yang pakai resin 150.000. Oke, jadi enteng loh ya, nggak berat. Kayak sandal biasa. Kayak Mas. sandal biasa. Itu anti pokoknya paling aman itu dibanding sandal lain. Iya. Kena paku kan nggak mungkin. Iya. Kecuali kalau dipaku pakai pau sih. Beda lagi ya. Banjir juga aman ya. Karena pakai ini kayu. Tapi paling banyak ini ya Mas. Kalau di Pekalongan Batang memasarkan juga nggak sih Mas? Secara nyuplai ke toko-toko souvenir atau gimana? Kalau di Batang belum, masalahnya kan di Batang sendiri saya mungkin apa karena saya nggak tahu atau gimana, kayaknya toko-toko kerajinan kayak gitu masih jarang. Oh, di Kranasda ada, di Kranasda. Oh, sini iya. Mas. Oh ya sini ya. Oh, ya. Kan masih tutup. Masih tutup. Iya, masih Covid ya. Ya sudah, nggak tahu kapan bukanya. Ya, oke, nah di situ juga nanti kayaknya banyak produk-produk yang dijual gitu kan dari para pengrajin-pengrajin di Kabupaten Batang. Untuk semua semua produk ini Mas, semua produk yang dihasilkan oleh Mas Bejo ini omset per bulan berapa nih Mas? Rata-rata sebelum pandemi. Saya nggak bisa ngomong kalau omset Mas. Oh gitu. Jujur aja. Soalnya saya nggak tahu juga omsetnya berapa. Pokoknya kirim dapat masuk gitu ya. Kirim dapat masuk, soalnya emang sih mungkin kalau saya manajemen itu nggak Mas. Soalnya kan kalau misal kirim dapat uangnya biasanya tak buat beli bahan lagi, kalau enggak buat kebutuhan lain kayak cat lukis atau buat, jadi nggak tak total Mas. Nah itu karena ya belum ada yang notal, mungkin butuh yang ada yang notal nantinya. Oke, siap. Berarti perlu juga tuh Mas, namanya manajemen itu kan sangat penting untuk menata juga, apalagi kalau haki udah keluar kan sudah sedikit wah ini produk kita. Iya Mas, kan? Memang saya menyadari sih. Menyadari memang ya, manajemen itu. Alhamdulillah sadar ya Mas ya. Sadar saya. Sadar. Yang mengontrol saya yang belum ada. Jadi saya belum bisa sadar. Oh jadi gitu. Jadi ini promo atau gimana nih Mas? Enggak ya. Mau nyari yang ngontrol. Makanya hubungi nih. Oke, ya udah. Kalau sebelum pandemi berapa, pasti kan ada pengaruh nih sebelum pandemi dan setelah pandemi ini Mas. Pengaruhnya yang benar-benar dirasakan apa nih Mas? Mungkin dari pemasarannya Mas, pengiriman, karena sebelum pandemi kan mungkin kan memang fokus buat menjual ini kan di daerah wisata. Terus saat pandemi daerah wisata ditutup, jadi nggak ada pengunjung. Betul. Barang nggak ada yang beli. Dari gitu. Kayak buat oleh-oleh gitu tuh Mas. Iya betul. Jadi sangat dirasakan, apalagi untuk produk kerajinan yang mengandalkan mengandalkan sektor pariwisata. Iya. Ya. Jadi kayak Jogja sendiri kan saat pandemi pas masih parah-parahnya itu. Kalau ini udah mulai buka. Oke. Tapi tetap masih pakai protokoler kesehatan. Tetap aja nggak seperti biasanya gitu kan. Iya. Ya itulah ya, makanya kita selalu berdoa dan berusaha untuk menaati protokol kesehatan lah, untuk agar bangsa ini cepat selesai. Artinya kalau COVID hilang sih kayaknya nggak mungkin, tapi kita bisa mengatasinya, kita bisa menanggulanginya. Oke ya. Sekarang kita bakal review produk-produk yang sudah dibawa oleh Mas Bejo ya. Ini buat kalian yang berminat bisa
lihat aja di BJO Furfest mas. BJO Furfest ya. Iya. BJO Furfest, bjo.furfest di Instagram. Produk-produknya di situ keren-keren banget. Nah, kalau untuk pemesanan silakan aja bisa langsung di DM ya. Oke, Mas, ini yang tadi ya sendal kombinasi dengan resin. Oke. Ini bener ya. Walaupun ini sepasang, harusnya kan kalau sepasang itu sama ya. Motifnya sama. Ini beda. Ya kan? Jadi kalau ketuker sama yang sejenis ini sih nggak masalah ya. Ini beda. Beda Tadi. motif. Beda motif. Oke, jadi seninya lebih dapat. Ini tadi 150.000. Ini pakai kain ya, Mas? Pakai kain mas. Kainnya kain bludru. Oke, kain bludru. Ini kayu, bawahnya karet. Oke ya, karet. Jadi apa ya namanya? Bener karet. Iya benar. Pokoknya karet aja. Yang mulur sol, ya karet. Sol. Ya. Bahasa sadalnya sol. Oke. Sol. Nah, jadi jangan beranggapan kalau apa namanya sandal kayu itu toplak-toplak ya. Toplak-toplak. Karena di bawahnya ini pakai gini aja kan enggak. Kan beda kan? Kalau jadi ada kombinasi sol sama resin. Kayu juga. Terus pakai kain bludru. Ini 150.000. Bisa Anda dapatkan di store kami. Anda butuh sandal? Hai, ini dia sandal kekinian dari kayu asli produk Batang. Asli produk Batang, bro ya. Oke, siapa tahu nih Pak Bupati lihat. Pak Bupati udah beli mas? Udah beli, ya. Tapi kalau belum. Saya beli lagi. Hah? Beli lagi. Harus. Apalagi mau Lebaran, kasihan. Lumayan lah buat hostnya. Ya kan Pak. Oke, kalau ini, wah ini rantainya pakai rantai kapal. Ini kayak Syahrini. Ini anu mas, berapa karat gitu? Oh gitu mas. Berapa karat mas? Dihitung aja lah ya. Oh iya, ini ada BJO Furfest. Oke, Furniture Fest Indonesia. BJO Furfest, Furniture Fest Indonesia. Keren ya. Siapa tahu mau itu mas, apa namanya? Endorse ya, bisa kok mas. Subscribernya udah 1.100 loh mas. Salah. Oke, ini berapa nih mas? Ini full kayu ya? Iya. Oke. Kalau ini 350.000 mas. Oh dalamnya nih pakai apa mas? Itu namanya kain goni halus. Kain goni ya. Kayak karung goni tapi udah dihaluskan, udah ditata rapi. Yang halus mas. Yang halus ya. Bukan karung goni yang dipakai sembarangan itu ya. Ini lebih halus. Jadi kesan naturalnya dapat banget di sini ya. Oke. Ini 350 ya. Nih. Bu mau beli bu atau udah? Udah ya. Tenang aja. Murah kok bu 350. Ya. Ininya aja udah udah berat. Ininya aja udah mahal ya. Dan pakainya kayak gini. Ini kan bisa diganti-ganti kok mas? Bisa diganti? Iya. Oh iya, ini lepasan ya. Ini kan ada yang pakai rantai, ada yang pakai kulit. Okay. Dan rantainya warnanya juga bisa request juga lah. Oke. Ini kan gold, nanti juga ada yang warna hitam, silver. Oke, siap. Ini keren banget, 350 ya. BJO Furfest. Dan rantainya itu loh. Rantainya. Pakai rantai kapal aja mas. Ini taruh aja lah bawah. Taruh aja mas. Nah kalau ini sebenarnya sama ya, pakai rantai juga atau pakai tadi apa namanya? Ini pakai ini bisa? Ya pakai rantai atau pakai kulit tadi bisa. Kalau yang ini full kayu, kalau ini kombinasi sama resin. Ya, ini berapa nih mas? Itu 550 mas. 550.000 ya. Hari ini 550.000, besok harga nggak naik ya, tenang aja. Kalau yang lain biasanya hari ini 550.000, harga naik hari Selasa, iklannya Senin, Selasa naik. Niat kagak sebenarnya. Ini keren. Kalau ini lebih kayak ya agak keren lah. Kalau ini full kayu, ini lebih natural mungkin. Lebih natural. Kalau yang ini dalamnya juga pakai
itu Mas? Pakai goni halus. Goni halus juga. Oke. Karena ini buru-buru jadi belum dipasang ya. Kalau kayak gini masih keren loh kayak gini. Buat apa namanya? Buat mainan koper-koperan gitu. Mungkin jangan dilihatin Mas kalau yang belum jadi. Nggak apa-apa. Jadi kan tahu bahwa oh ini dalamnya bener detail banget, terus tinggal nanti dikasih ini kayu asli ya, bukan fantasi. 550.000 by BJO Furfest. Aman nih Mas. Aman Dari copet. Iya. Nggak mungkin bisa di. Oh iya, silet. kalau ketahuan juga ambil aja, ketokin aja udah selesai. Keamanan tingkat tinggi bro ya. Wah ini amannya di situ dan juga keamanan tingkat tinggi. Nggak mungkin bisa. Ya bisa sih pakai gergaji. Repot juga. Nah kalau yang ini jam dinding ini kayaknya pakai itu apa namanya kayu-kayu yang bekas, kayu yang rusak gitu ya. Nah ini Mas, ini kan kayu dari motif-motif ini. Yang tak cari kan kayak gini. Oh gitu. Sedangkan ini berarti kalau kayak gini tuh kayu limbah. Kayu limbah, betul. Susah loh Mas cari kayak gini, soalnya kan biasanya kalau ini kayu yang normal. Jadi, normal ya. Yang diolah nggak rusak. Lah yang saya cari malah yang rusak kayak gini. Biasanya soalnya kalau misal penjual kayu kan kalau rusak nggak dipakai Mas. Betul. Paling dibuang lah, dibuang kayu bakar. Iya. Nah malah yang tak cari kayak gini. Karena kalau nanti dipaduin sama resin, ini bentuk memunculkan konsep kayak bisa ya lebih nyeni lah ya, lebih ada seninya di sini. Ini pakai resin juga Mas? Resin Mas. Oh jadi ini belum tak pasang apa namanya? Jarumnya ya. Jarumnya. Jadi fungsinya juga kayak itu Mas ya, kayak dempul ya, buat itu juga bisa ya. Oh iya, kayak dempul. Kayak dempul ya. Oke. Ini jadi bisa kayak gini. Ini sebenarnya nggak sengaja yang ngikutin alur yang rusak aja, tapi bikinnya juga dengan ketelitian yang tinggi. Ini juga kan keren, pakai kayu semua, full kayu. Ini kalau dipajang di rumah bisa jadi juga orang banyak yang tertarik nih. BJO Furfest ini pakai apa ya Mas? Oh itu ya Mas. Laser Mas. Laser. CNC laser. Udah keren ya. Bukan stiker ya. Bukan. Oke, ini berapa nih Mas? Itu diameter 25 cm 250. 250.000 dipasang buat kamu yang punya studio podcast atau punya studio nge-YouTube, ini dipasang tambah bikin konten kamu elegan, ya kan? Nih, kalau yang ini Mas, ini tak kira dari depan tadi apa coba? Skateboard. Skateboard. Ternyata nampan ya Mas? Ini nampan. Skateboard ini kenapa ya? Ini tak kira ini pakai kaca atau fiber atau karet gitu. Ternyata pakai resin. Ini dalamnya pakai apa nih Mas? Kok kayak pewarna Mas. Oh pewarna. Namanya metallic powder. Oke. Ada juga pigmennya, kayak mungkin kan pigmen itu yang buat mewarnai resin itu. Oke. Resin itu bening. Bening. Awalnya bening. Oke, jadi kayak kaca gitu ya. Kalau tanpa warna pun jadi kayak kaca gitu. Iya. Oke. Pak bikin ya kayak gini tapi Abirawa ya, Pak operator mungkin. Abirawa pakai kayak gini, pakai resin. Siap. Nanti gampang Pak, kita tulisin aja BJO Furfest supported by. Masih ngarep ini. Ini kan mau lebaran. Ini cocok banget. Biasa penampan kan pakai plastik, pakai apa namanya? Seng gitu kan. Nah, pakainya ini aja. Nggak usah buat naruh gelas buat nganterin, jangan. Taruh aja apa namanya? Toples-toples di sini. Keren banget ya. Mau lebaran kan? Makanya inilah solusi untuk mencintai produk sendiri. Bergaya untuk lebaran. Bergaya untuk lebaran bersama BJO Furfest. Udah kayak iklan. Meja juga kayak gitu Mas. Meja kayak gini. Kalau ini berapa tadi Mas? Ini tergantung ukuran juga. Kalau yang di bawah ini? Kalau ini 250 juga. 250 ya kan. Sejite dapat 4
Keren. Iya. Kalau meja juga, cuman kalau meja kan berarti bentuknya. Ini ready banyak gak sih Mas produk-produk ini ready ketika orang pengen beli langsung datang ke rumahnya Mas Bejo udah ready banyak atau harus pesan dulu? Ready banyak Mas. Ready banyak ya. Cuman motifnya nggak sama. Iya. Okay. Kalau misal mungkin beberapa misal ada orang pengen beli yang kayak gini jumlah 3 motif sama itu bisa, cuman nggak bisa sama persis. Sama persis nggak bisa. Dan itu custom mungkin. Oke. Nah kalau yang jam ini dari jauh pasti dikira ini adalah gambar kepulauan, ya kan? Padahal nggak tahu pulau mana yang bentuknya kayak gini. Ya, jadi situ kan dari jauh kayak kelihatan kayak kepulauan gitu. Oke, jadi ini selain yang dibawa di sini ada apa lagi nih Mas produk yang unik? Mungkin kalau unggulannya itu ya jam, meja Mas. Meja yang gede ya. Meja yang gede, ya mungkin ukuran 150 kali 80. Itu berapa tuh Mas? Itu 5 Mas. 5 bengket. 5 bengket. 5 bengket koin. 5 bengket Mas. koin. 5 bengket yang isi 100-an itu Mas ya. Oke, jadi ini produk semua menggunakan kayu dan mayoritas kayu-kayu limbah. Mayoritas kayu-kayu limbah. Bahkan itu yang dicari karena ada keunikan tersendiri dari kayu-kayu bekas, kayu-kayu yang rusak yang nggak dipakai daripada hanya dibuang dan dijadiin kayu bakar gitu. Mending dibikin kayak gini dan ternyata bener ada kesan seninya lebih dapat daripada kayu-kayu yang utuh atau yang masih utuh kayak gini ya. Iya, Mas. Nah ini hanya bisa diperoleh di BGO Furfest. Soalnya Mas biasanya kayak misal bikin jam, tas yang tas juga ada yang motif kayak gitu. Ada juga. Itu ya. biasanya kayu utuh kayak gini, malah tak rusak. Kalau butuh orang rusak bawa sini Mas. Rusak itu. Iya. Tenang aja. Kita biasa ngerusak. Oke. Inilah produk-produk dari BGO Furfest yang asli Batang ya. Yang memang ini jadi unggulan ternyata walaupun di Batang artinya minatnya masih kurang dibandingkan dengan tempat-tempat wisata kayak di Jogja dan di Bali. Mungkin di Batang bukan kurang. Karena mungkin kan di Jogja itu lebih banyak pendatang. Nah, iya. Oke. Atau di rumah buka store gak Mas? Dibuka di rumah bukan store mungkin. Apa? Warung. Gudang. Oh, kedai gudang. Workshop. Oke. Workshop. Oke. Jadi ternyata ini juga sudah ekspor ya. Oke. Nanti tenang aja Mas. Judulnya kayu limbah berhasil diekspor gitu. Indonesia berhasil mengekspor kayu limbah. Waduh bentuknya ini keren nanti. Jangan lupa berhasil ya. mengekspor kayu rusak juga. Masuk Mas, nanti bikin channel, bikin itu judul thumbnail. Oke, kalau untuk yang produk-produk yang kayak gini, Pak Bupati sudah datang? Sudah ya. Oke, gimana nih peran dari pemerintah, perhatian dari pemerintah dari atas produk-produk Mas Bejo ini? Ya, pemerintah memperhatikan ya Mas. Oke. Ya, saya berterima kasih juga sama Pemkab Batang. Biasanya kan kalau misal ada pameran-pameran UMKM gitu, kayak di Borobudur dan lain-lain itu kan. Kemarin ikut di Borobudur. Ikut. Sama Panca itu, teman Genpi. Genpi bro. Jateng Fair juga. Jateng Fair juga ya. Oke. Dibawa ke sana juga ya. Dibawa ke sana. Oke. Jadi lebih mengenalkanlah produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Batang dan akhirnya ya ini produk-produk keren. Ternyata banyak juga di Batang produk-produk UMKM yang memiliki seni tingkat tinggi dan kalau orang biasa susah bikin kayak gini. Walaupun kayunya kayu bagus malah jadi remuk. Kalau ini kayu remuk malah jadi bagus. Kayu remuk. Bedanya seperti itu ya. Udah bahasa-bahasa gitu aja. Kendala yang dihadapi sebelum kita ke closing Mas, kendala yang dihadapi apa sih Mas dari mulai pembuatan, pencarian bahan baku? Mungkin resinnya Mas. Resin. Karena harga resin tuh tergolong mahal. Dapatnya dari mana Mas? Saya belinya di Semarang. Oke. Kalau resin
kan resin juga ada beberapa jenis, banyak banget jenisnya Mas. Kayak misal yang buat kapal itu kan resin yang kualitas anu lah, maksudnya ya tinggi atau enggak rendah. Oh rendah. Oke. Kalau yang mahal itu yang epoxy resin. Oke. Itu 1 kilo bisa mencapai 260 harganya. Ribu. Oke. Juta. 20 juta. Sedangkan buat bikin kayak gini kan butuh berapa? Hampir setengah kilo Mas. Setengah kilo. Oke. Satu ini setengah kilo. Ya kan soalnya banyak tergantung ngisi volume buat yang diisi. Oke. Kalau semakin banyak semakin banyak. Itu juga yang menentukan harga ya. Yang menentukan harga. Iya. Oke. Nah, kendala yang dihadapi selain kalau kayu nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau kayu batang oke ya. Batang banyak banget. Kayu banget. Apapun ada. Oke. Apalagi terutama jati. Kayu yang ini digunakan kayu apa Mas? Ini jati. Ini jati semua Mas. Jati semua. Oke, jadi kayunya jati ya. Sama ini Mas, kendalanya itu souvenir kecilnya ini. Pelengkapnya itu ya. Agak susah itu. Susah. Selain beli di online juga biasanya di Jogja adanya. Pokoknya cocok banget ya. Kalau dilihat dari parasnya Mas Bejo ini, kalau ke Jogja itu cocok loh. Wajah-wajah, postur tubuh orang Jogja, orang seni Jogja. Oke Mas. Nah, sebelum kita closing nih Mas, harapan ke depan gimana sih Mas? Oh ya, sebelum harapan, kalau mau pesan gimana Mas? Lewat mana? Oh, kalau pesan lewat ya. Bisa lewat Instagram. Di Instagram ada kontak. Udah kita cantumin di bawah ya. Kalau ini nggak ada, nanti di channel YouTube DJ Afif ada Mas. Terus di Instagram, di Facebook ada. WhatsApp. Di nomor mana Mas? Nomornya ada di bio di Instagram bjo.furfest. Oke, bisa disampaikan di sini? Nomornya? Iya. Aku lupa. Oh lupa ya. Perlu disampaikan. Kalau mau pesan nanti kalau ke saya kan kena itu Mas, kena makelar. Kan kena blante ya. Enggak apa-apa sih. Mungkin bisa WhatsApp ke nomor 0852 9132 6797. Itu WA saya. Kayak penyiar radio ya. Kita ke lagu berikutnya. Oke, nanti juga akan kita cantumin ya di Instagramnya, terus juga nomor WhatsApp yang nanti bisa dihubungi ketika mau pesen. Alamatnya di mana Mas? Di Desa Kemiri Barat. Santri. Dekat Pondok Pesantren Darussalam itu. Santri pokoknya. Santri. Iya, santri. Pasar Subah Ngalor. Iya, Pol mentok kanan. Oke, itu ya. Harapan ke depan Mas? Harapan ke depan apalagi saat pandemi seperti ini, bagaimana sih yang diharapkan? Kalau harapannya ya, kalau pandemi ya tentu semoga pandemi ini segera berakhir. Iya. Dan aku ketularan cara ngomongnya ya. Oh iya. Harapan ya mudah-mudahan untuk apresiasi buat produk lokal itu semakin tinggi lah, Pak. Nggak cuman produk-produk impor buat merek-merek terkenal tapi produk-produk lokal dari pengrajin-pengrajin lokal juga diapresiasi sama masyarakat Indonesia. Pengennya gitu. Selain itu juga disediakan space memasarkan produk-produknya itu. Selain keluar kota juga tentunya di dalam kota juga harus perlu diperkuat. Ya, dan buat teman-teman juga saya punya harapan kayak kreatif loh Mas, lebih kreatif buat usaha apapun karena ya jadilah ahli di bidangmu masing-masing. Itu ya. Karena suatu saat uangnya akan menghampirimu. Wah, perlu cari kerja. Quote of the day. Jadilah di bidangnya masing-masing, maka uang akan menghampirimu. Ini adalah kata-kata dari BJO Foodfest. Terima kasih Mas Bejo atas waktunya.
yang sangat luar biasa ini. Jadilah ahli di bidangmu masing-masing karena itu adalah potensi dirimu yang akan menghasilkan keberhasilan untuk dirimu sendiri. Asik. Oke, saya Tama Ramadan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Disperindak dan UKM Kabupaten Batang yang sudah memfasilitasi atau kerjasama bareng sama kita untuk menggali potensi UMKM yang ada di Kabupaten Batang melalui podcast Bincang Batang ini. Terima kasih juga buat Mas Bejo, owner dari BGO Furfest, yang sudah mengenalkan produknya dan sudah kuyon bareng. Terima kasih pokoknya, dan jumpa lagi minggu depan tetap di podcast Bincang Batang spesial UMKM kerjasama antara Disperindak dan UKM Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang. Saya Tama Ramadan pamit. Bye.